Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa di materi kita yang baru, yaitu turunan. Nah, di sini Miss akan menjelaskan sebenarnya intisari atau rangkuman atau hal-hal yang perlu ditekankan di dalam mempelajari turunan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari pengertian turunan berdasarkan definisinya. Ternyata turunan fungsi f(x) adalah f aksen x. Nah, jadi nanti jika ada f aksen x, berarti ini sebuah turunan. Jadi f ada koma di atas x itu berarti turunan. Definisinya apa? F aksen x atau turunan dari fx adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx dibagi dengan h. Ingat, f aksen x ini berarti turunan ya. Ini contohnya, contoh yang menggunakan definisi atau berbantuan dengan limit. Yang pertama, tentukan turunan. Turunan ya ini kelebihan huruf ya. Dari fx sama dengan x kuadrat dengan definisinya. Nah, jadi kita tentukan turunannya berdasarkan definisi. Nah, fx-nya sama dengan x kuadrat. Lihat, yang bagian ini fungsi fx-nya ditambah dengan h. Jadi nanti setiap ada suatu fungsi ditambah dengan h. Nah, bagaimana dengan x kuadrat? Ya, berarti x-nya kita ubah menjadi x plus h. Berarti x plus h dikuadratkan min x kuadrat dibagi dengan h. Nah, yang ini kita jabarkan jadi apa? X kuadrat plus 2xa plus h kuadrat. Min dari sini x kuadrat dibagi dengan h. Nah, ternyata x kuadrat sama min x kuadrat ini habis. Jadi tinggal yang tersisa 2xh plus h kuadrat dibagi dengan h. Nah, ternyata sama-sama punya h di kedua ruas sehingga kita bagi 2xh dibagi dengan h 2x plus h kuadrat dibagi dengan h berarti plus h. Nah, h-nya mendekati 0, limit h mendekati 0 berarti setiap yang memiliki h kita ganti dengan 0. Jadi 2x plus 0 sama dengan 2x. Oke, udah paham? Belum? Kita lanjut ke contoh yang kedua supaya lebih paham. Nah, yang ini. Tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 7. Menggunakan definisi, berarti kita menggunakan limit. Lihat x plus h. Berarti fungsinya ditambah dengan h. Berarti yang ini setiap ada x, x-nya ditambah dengan h. Berarti yang ini kita ubah menjadi apa? Ya, x plus h. Jadi, yang ini tetap cuman ini aja yang kita rubah. Karena ini sesuai dengan rumusnya ditambah dengan h. Nah, berarti ini x plus h kuadrat min 7 dikurang dengan fx-nya sendiri. Fx-nya apa? X kuadrat min 7 dibagi dengan h. Nah, yang pertama kita jabarkan dulu yang di dalam kurung. X plus h kuadrat kita jabarin menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat min, dari sini ya, min 7. Kemudian ini min x kuadrat sama dengan min x kuadrat. Min kali min berarti plus. Plus apa? Plus 7 dibagi dengan h. Nah, ternyata apa? X kuadrat dan min x kuadrat habis ya. Ya, terus apa lagi yang habis? Min 7 dan plus 7 juga habis. Sehingga yang tersisa apa? 2xh plus h kuadrat dibagi dengan h. Ternyata sama. Kedua ruas memiliki h. Sehingga hasilnya 2xh dibagi dengan h 2x. H kuadrat dibagi dengan h kuadrat. Nah, setiap yang ada h, karena h mendekati 0, maka setiap yang ada h diganti dengan 0. 2x plus 0 kuadrat sama dengan 2x. Sama ya? Sama ya. Itu definisi. Miss belum paham? Oke, kita kasih contoh yang ketiga nih. Tentukan turunan dari fx-nya 3x kuadrat plus 1. Nah, menggunakan definisi, ingat ini x plus h. Berarti setiap yang ada x kita ubah, kita tambahkan dengan plus h. Berarti ini 3, x-nya kita ubah menjadi x plus h. Berarti x plus h dikuadratkan plus dari sini ya, plus 1 dikurangi dengan fx-nya. Fx-nya sendiri berarti yang ini ya, 3x kuadrat plus 1 dibagi dengan h. Nah, kita jabarin dulu yang di dalam kurungnya. Berarti 3, kita
kita biarin dulu 3-nya, kita jabarin yang ini jadi x kuadrat plus 2xa plus h kuadrat, tutup kurung, ditambah dengan 1, dikurangi dengan 3x kuadrat plus 1 dibagi dengan h. Nah, yuk kita operasikan 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 dikali 2xh sama dengan 6xh, 3 dikali h kuadrat, 3h kuadrat plus 1. Min dikali 3x kuadrat, min 3x kuadrat, min dikali plus 1 sama dengan min 1. Dibagi dengan h. Nah, kemudian limit h mendekati 0-nya, yang tersisa apa? Ternyata 3x kuadrat dan min 3x kuadrat habis ya? Iya, habis. Plus 1 dan min 1 juga habis, sehingga yang tersisa 6xh plus 3h kuadrat per h. Kita bagi menjadi 6x plus 3h. Karena limitnya h mendekati 0, maka setiap yang ada h kita substitusikan menjadi 0. Jadi 6x plus 3 dikali 0 sama dengan 0 ya. Jadi 6x plus 0 sama dengan 6x. Paham? Alhamdulillah, itu pakai di definisi. Nah, ada nggak sih Miss yang pakai rumus? Tentu ada. Nah, yang seperti ini yang pakai rumus ada. Nah, apa rumusnya? Ini ada beberapa rumus yang sebaiknya kalian paham dan lebih baik kalian hafal. Yang pertama nih, ingat kalau ada fx, fx berarti turunan. Berarti ketika fx-nya sama dengan k, ingat k itu adalah konstanta atau angka. Jadi k adalah konstanta atau angka. Maka f aksen x atau turunannya adalah 0. Jadi setiap angka, misalnya turunan dari 1 ya 0, turunan dari 2 ya 0, turunan dari 1000 ya 0 gitu. Yang kedua, fx sama dengan kx. Ingat, k itu angka ya. Maka turunannya adalah k, konstantanya atau angkanya. Yang ketiga, fx sama dengan konstanta dikali x pangkat n. Maka n dikali k dikali dengan x, n-nya berkurang 1. Itu rumusnya. Kalau dia fx-nya berbentuk penjumlahan, maka turunannya adalah satu-satu. Turunan pertama, misalkan ada turunan u plus p, maka kita turunkan u-nya dulu, kemudian kita jumlahkan, kemudian turunkan v-nya satu-satu ya. Begitu juga pengurangan. Pengurangan sama berlaku sesuai dengan rumus penjumlahan. Jadi u min v sama aja seperti u aksen min v aksen gitu. Nah, untuk yang kelima ini perkalian. U dikali V. U ini sebenarnya sebagai sebuah fungsi, V juga sebagai sebuah fungsi. Jadi, jika ada perkalian antara U dan V, maka turunannya adalah U aksen. U aksen itu berarti turunan dari U dikali V ditambah V aksen. V itu berarti turunan dari V. Turunan dari V dikali dengan U. Berarti turunan U dikali V ditambah turunan V dikali U. Itu untuk perkalian. Untuk pembagian, jika ada fungsi U dibagi V, maka turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ingat, aksen itu berarti turunan. Nah, jika yang pertama, dia fx-nya K dikali U dipangkatkan N. U-nya sebagai sebuah fungsi, maka turunannya adalah K dikali N dikali dengan U pangkat N min 1 dikali turunan dari U. Itu kalimat yang bisa kita jabarkan, kita pahami ya, ini sebagai aturan rantai. Nah, gimana contohnya? Kita bahas satu persatu ya. Contoh dari nomor 1 sampai 7 gimana? Nih, Miss tuliskan lagi untuk rumusnya. Yang pertama ya, rumus pertama adalah fx sama dengan k. Maka turunannya adalah 0. Contohnya gimana, Miss? Ketika misalkan fx-nya sama dengan 2, maka turunannya 0. Ketika fx-nya 3, maka turunannya 0. Ketika fx-nya adalah 1000, maka turunannya 0. Ketika fx-nya 1 miliar, turunannya adalah 0 ya. Setiap angka turunannya pasti 0. Nah, untuk yang kedua, lanjut ya.
fx sama dengan konstanta dikali x. Konstanta adalah angka, sehingga turunannya adalah angka itu sendiri. Misalnya, turunan dari 4x berarti 4. Turunan dari 1000, x berarti 1000. Turunan dari 4000x berarti 4000. Intinya, ketika ada konstanta dan x-nya pangkat 1 ya, berarti dia angka itu sendiri. Ingat ya. Nah, yang ketiga, ketika ada konstanta dikalikan dengan x pangkat n, berarti pangkatnya bukan 1, tapi pangkatnya lebih dari 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Maka rumusnya n dikali k dikali dengan x pangkat n min 1. Contohnya apa? 8x kuadrat, berarti n dikali k, berarti n-nya berapa? 2 dikali 8, x-nya berkurang 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16x. Paham? Alhamdulillah. Lanjut untuk contoh rumus keempat dan ke-5. Nah, untuk yang keempat dan kelima, dia berbentuk penjumlahan atau pengurangan. Ketika ada fxu plus p, maka f aksen x-nya atau turunannya adalah u-nya diturunkan ditambah v-nya diturunkan. Nih, contohnya kayak gini. 2x kuadrat plus 4x pangkat 4. Nah, untuk rumus ini berarti 2x kuadratnya kita turunkan dulu. Kemudian 4x pangkat 4-nya kita turunkan terlebih dahulu. Menggunakan rumus yang mana? Berbantuan rumus mana? Bisa menggunakan rumus yang ketiga. Hanya ketika dijumlahkan dia masing-masing. Tetapi antar rumus dari 1 sampai 7 itu saling berhubungan. Ketika ada soal dengan rumus keempat, maka tetap rumus 1, 2, 3 masih bisa berhubungan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan rumus yang keempat atau rumus yang lebih tinggi gitu. Nah, ternyata 2x kuadrat ini menggunakan rumus yang ketiga ya. Berarti 2 dikali 2 dikali dengan x-nya berkurang 1. Kemudian dijumlahkan dengan apa? Sama. 4 dikali 4, x-nya berkurang 1. 4 dikurang 1. Sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. X-nya pangkat 1 plus 4 kali 4 16, X-nya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 4X plus 16X pangkat 3. Nah, itu untuk penjumlahan. Untuk perkalian, maka kalau ada perkalian fungsi U dikali V, maka turunannya U aksen V ditambah V aksen U. Yang pertama kita tentukan. Kita lebih mudahnya pokoknya yang pertama itu sebagai U, yang kedua itu sebagai V. Jadi U-nya adalah 2X min 3, maka turunan dari U, lihat, yang ini ternyata kita bisa menggunakan sifat yang keempat atau rumus yang keempat. Di dalamnya kita bisa menggunakan rumus yang kedua ya. Nah, artinya saling berhubungan ya yang kata Miss tadi. Berarti yang ini dulu kita turunkan. 1 dikali 2 menggunakan rumus yang ketiga ya. 1 kali 2, X-nya berkurang 1. Berarti apa? Sama dengan 2. Karena apa? Setiap angka ketika di turunan mau min 3, mau min 1000, mau 1000, 1 miliar, pasti 0. Sehingga untuk U aksennya sama dengan 2. Nah, untuk V-nya kita 3X plus 4. Turunannya apa, Miss? Yang pertama kita turunkan yang ini dulu ya. Berarti 1 dikali 3, X-nya berkurang 1. Ditambah turunan dari angka, setiap angka pasti 0, sehingga ditambah dengan 0. Sehingga sama dengan turunannya 3. Karena apa? X1 min 1 itu X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga 1 dikali 3 sama dengan 3. Gitu. Ya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya adalah 2 dikali dengan V-nya 3X plus 4 ditambah V aksen adalah 3 dikali dengan U-nya 2X min 3. Yuk kita operasikan. 2 dikali 3X sama dengan 6X. 2 dikali 4 plus 8 plus 3 dikali 2X plus 6X. 3 dikali min 3 min 9. Sehingga yang sama-sama punya X kita jumlahkan. 6X plus 6X sama dengan 12X plus 8 min 9. Punya uang 8, ngutang 9, berarti utangnya tinggal 1, sehingga min 1. Sehingga hasilnya 12X min 1. Nah, sekarang lanjut ke
Yang mana? Yang pembagian. Oke. Untuk yang pembagian, misalkan Miss punya fungsi ini untuk rumusnya ya. U dibagi dengan V, maka rumusnya U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah, untuk U-nya sendiri, ingat kita untuk lebih mudahnya U itu yang pertama, berarti U-nya yang ini. X pangkat 4 plus 2 dan V-nya yang kedua, 3X kuadrat plus X. Nah, sekarang kita cari, karena kita butuh turunan dari U dan turunan dari V, maka turunan dari U atau U aksennya sama dengan yang ini ya. Pakai rumus yang ketiga, berarti 4 dikali 1, 4. X-nya 4 dikurang 1, berarti X pangkat 3. Plus 2, turunan dari 2 adalah setiap angka turunannya adalah 0. Sehingga hasilnya 4X pangkat 3. Sekarang untuk turunan dari V-nya. 2 dikali 3, 6. X-nya 2 dikurang 1, berarti 6X. Plus turunan dari X. Ini sama aja 1X ya. Turunan konstanta dengan X berarti dia angkanya, atau turunan dari konstanta dengan variabelnya berarti konstanta itu sendiri atau angka itu sendiri, sehingga turunan dari X adalah 1. 1 dikali 1, 1, X-nya berkurang 1. Jadi turunan dari X itu 1X sama dengan 1. Ini untuk V-nya, sehingga kita substitusikan ke dalam rumus U aksennya 4X kuadrat dikali dengan V. V-nya adalah 3X kuadrat plus X dikurang dengan V aksennya. V aksennya adalah 6X plus 1 dikali dengan U-nya. U-nya artinya X pangkat 4 plus 2 dibagi dengan V-nya dikuadratkan. Berarti 3X kuadrat plus X kita kuadratkan. Nah, setelah dioperasikan menghasilkan 6X pangkat 5 plus 5X pangkat 4 plus 12X plus 2 dibagi dengan 9X pangkat 4 plus 6X pangkat 3 plus X kuadrat. Nah, itu untuk pembagian. Nah, untuk yang aturan rantai. Nah, inilah yang aturan rantai. Kenapa disebut aturan rantai, Miss? Nih, kita lihat rumusnya dulu ya. Ketika ada fungsi K dikali U pangkat N, di mana U-nya adalah sebuah fungsi, maka turunannya adalah K dikali N dikali dengan U-nya kita kurangi 1, pangkatnya N-1 dikali turunan dari U. Nah, 3X kuadrat plus 5 pangkat 7. Kenapa aturan rantai nih? Karena dia pangkat 7. Kalau kita jabarkan itu sangatlah memakan proses yang lumayan lama. Nah, ketika menggunakan rumus, maka kita bisa gunakan. Di depan sini sebenarnya ada angka 1-nya ya. Berarti 1, K-nya 1 dikali dengan pangkatnya N ya. Berarti dikali 7 dikali U. U itu yang mana? Ini sebagai U ya. 3X kuadrat plus 5 sebagai U. Berarti 3X kuadrat plus 5 dipangkatkan N-nya dikurangi 1. N-nya adalah 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kemudian dikali dengan turunan dari U. Turunan dari U. U-nya adalah 3X kuadrat plus 5. Berarti turunannya adalah 6X. 6X ya. Karena 5-nya setiap angka turunannya adalah 0. Berarti turunan dari 3X kuadrat plus 5 adalah 6X. Nah, kita operasikan 1 dikali 7, 7. Kemudian dikali dengan 3X kuadrat plus 5 pangkat 6 dikali 6X. Nah, yang di luar 3X kuadrat plus 5 dipangkatkan 6, ini bisa kita kalikan. 7 dikali 6X sama dengan 42X. Sehingga hasilnya 42X dikali dengan 3X kuadrat plus 5 dipangkatkan 6. Nah, alhamdulillah untuk turunan intinya seperti ini. Miss harap kalian bisa menyimaknya dengan lambat-lambat, bisa kalian ulangi jika masih belum paham. Nah, begitu untuk materi turunan, inti dari turunan. Sampai di sini Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.